Mari kita bersama-sama bersatu hati kita berdoa. Tuhan, tolong kami Tuhan supaya kami memiliki kesadaran seperti pujian yang sedang telah kami nyanyikan. Menjadi seperti rusa yang haus, sehingga kami punya kerinduan untuk meminum air kehidupan yang berasal daripadamu. Berikanlah kami kesadaran Tuhan. Kalau kami tanpamu hanyalah tanah yang begitu kering. Tapi juga berikanlah kerinduan. Supaya kami menantikan air kehidupan itu. Boleh memberikan kehidupan dalam kekeringan kami. Tuhan ajak kami untuk kembali merasakan kasih-Mu. Karena kami percaya ketika kami diberikan kesempatan untuk memuji Tuhan, merenungkan kasih-Mu, mendengarkan firman-Mu, semata-mata itu adalah tanda cinta kasih Tuhan kepada setiap kami. Pimpin kami Tuhan, sehingga kami akan merenungkan kebenaran firman-Mu. Roh Kudus bimbing kami, baik yang berbicara maupun setiap kami yang mendengarkan, agar hanya suara-Mu lah tanda kasih-Mu itu yang boleh kami dengar, kami imani, dan kami hidupi. Terpujilah nama-Mu Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom jemaat sekalian. Puji syukur untuk setiap rekan-rekan yang boleh datang beribadah, baik secara onsite di gedung gereja ini maupun yang saat ini hadir secara online. Saudara, kita akan bersama-sama membuka Alkitab kita akan merenungkan firman Tuhan yang terambil dari Lukas 16 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-9. Lukas 16 ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-9. Saya akan membacakannya di dalam terjemahan baru yang kedua dari Lembaga Alkitab Indonesia, dan saya menyediakan juga di slide bagi rekan-rekan yang belum memilikinya. Lukas 16 ayat 1 sampai 9, demikian firman Tuhan. Yesus berkata kepada murid-muridnya, ada orang kaya yang mempunyai seorang bendahara. Kepadanya disampaikan tuduhan bahwa bendahara itu menghamburkan miliknya. Lalu ia memanggil bendahara itu dan berkata kepadanya, apa ini yang kudengar tentang engkau? Berilah pertanggungjawaban atas apa yang engkau kelola, sebab engkau tidak boleh lagi bekerja sebagai bendahara. Kata bendahara itu di dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat? Tuanku memecat aku dari jabatanku sebagai bendahara. Mencangkul aku tidak kuat, mengemis aku malu. Aku tahu apa yang akan aku perbuat, supaya apabila aku dipecat dari jabatanku sebagai bendahara, ada orang yang akan menampung aku di rumah mereka. Lalu ia memanggil seorang demi seorang yang berutang kepada tuannya. Katanya kepada yang pertama, berapakah utangmu kepada tuanku? Jawab orang itu, 100 tempayan minyak. Katanya kepada orang itu, terimalah surat utangmu, duduklah dan tulislah segera 50 tempayan. Kemudian ia berkata kepada yang kedua, berapakah utangmu? Jawab orang itu, 100 pikul gandum. Katanya kepada orang itu, terimalah surat utangmu dan tulislah 80 pikul. Lalu Tuhan itu memuji bendahara yang tidak jujur itu karena ia telah bertindak dengan cerdik, sebab anak-anak dunia ini lebih cerdik terhadap sesamanya daripada anak-anak terang. Aku berkata kepadamu, ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur, supaya jika mamon itu tidak dapat menolong lagi, kamu diterima dalam kemah abadi. Saudara dikasih Tuhan, setiap manusia pada umumnya itu dianugerahkan oleh Tuhan sebuah kemampuan untuk bertahan hidup, atau yang biasa kita kenal dengan survival instinct. Survival instinct ini juga dimiliki oleh manusia. Manusia punya kemampuan untuk beradaptasi, baik dalam cuaca. Kita lihat ada orang-orang yang begitu hebat bisa tinggal di daerah yang begitu ekstrim dinginnya. Tetapi di sisi lain juga ada orang-orang yang tinggal di situasi yang ekstrim panas dan mereka bisa tetap bertahan hidup. Saudara, mereka selalu punya cara, punya jalan untuk menemukan caranya bertahan dalam kehidupan. Demikian pula secara sosial ekonomi.
Kita melihat ketika orang mengalami kejatuhan dalam finansialnya. Misalnya saja di dalam masa pandemi. Bukankah kita melihat bagaimana orang-orang itu mulai berputar otak gitu ya. Mereka sanggup untuk kemudian mengganti haluan sehingga masa pandemi ini bisa dilewati dengan tetap bertahan hidup. Jadi saudara, ketika kita mendengar perumpamaan yang baru saja dibacakan, kita sebetulnya sedang melihat sebuah contoh dari seorang bendahara yang tidak jujur, yang kemudian melakukan sesuatu berdasarkan survival instinct itu. Saudara, ia akan kehilangan pekerjaan. Ia akan kehilangan sumber penghidupannya. Maka secara natural ia berpikir, gimana caranya aku bisa bertahan hidup? Meskipun yang dia lakukan pada saat itu adalah dengan cara menipu. Tetapi yang membuat perumpamaan ini menjadi unik dan menarik adalah di sana justru tuannya memuji dia karena kecerdikannya. Maka saudara, ini yang kemudian menjadi pertanyaan bagi kita semua yang kita renungkan di dalam topik kali ini. Lantas ketika Tuhan Yesus memberikan perumpamaan ini, apakah itu berarti Tuhan suruh kita menipu? Atau saudara, sebetulnya jangan-jangan menipu di sini adalah sebuah konteks di mana ini adalah wujud dari keputusasaan dari seorang yang kemudian menghidupkan survival instingnya untuk dia berjuang. Sebab sebetulnya saudara, ternyata Tuhan Yesus itu sedang ingin menunjuk kepada orang-orang yang berada di sekitarnya yang juga mendengar akan perumpamaan ini. Bahwa ternyata sebetulnya ada sebuah realita yang terjadi. Yaitu sebuah realita di mana spiritual insting mereka ternyata sudah tidak lagi berfungsi. Saudara, kalau saya bertanya kemudian, masihkah spiritual insting kita berfungsi? Saudara, kalau survival instinct dari seseorang sudah tidak berfungsi, ketika ia ditinggal di sebuah hutan belantara, dia pasti mati. Kenapa? Karena dia udah gak berfungsi lagi survival instingnya. Dia merasa, aku ada di pelosok, aku gak tahu gimana cara hidup, udahlah aku menyerah saja. Dan dia akan mati di sana. Dia gak tahu bagaimana punya akses untuk bisa mencari makan, mengolah makanan, mencari minum, sehingga dia bisa bertahan hidup. Saudara, ini sama halnya dengan orang-orang yang kemudian spiritual instingnya kemudian tidak berfungsi. Maka berada di dalam kondisi apapun, dia sudah gak bisa dengerin Tuhan. Dia sudah gak mau mendengarkan Tuhan. Boro-boro berdoa, boro-boro baca firman Tuhan, boro-boro bersekutu. Spiritual instingnya sudah, ya aku hidup udah oke kok. Aku gak berkekurangan apapun kok. Ini yang terjadi ketika seseorang spiritual instingnya tidak berfungsi. Maka pertanyaannya, masihkah saudara spiritual insting tersebut hidup dan berfungsi dalam diri kita? Atau saudara, selama ini ketika kita misalnya beribadah, bisa jadi bukan karena ada dorongan rohani yang membawa kita mau beribadah. Tetapi kita bisa jadi beribadah karena kita ditarik semata-mata oleh survival insting kita. Gimana kalau gak ke gereja nanti gimana? Orang ngomong apa? Gimana kalau gak ke gereja dan gak ketahuan? Bisa gak? Wah, jangan-jangan kita lebih takut ditanyain sama teman atau keluarga kita datang ke gereja atau enggak, dibanding ketika Tuhan datang kepada kita dan bertanya, di manakah engkau? Kalau pekerjaan sudah kembali pulih dan ramai, bisa enggak gerejanya kita tunda? Bisa enggak bersekutu, berdoa, baca firman-Nya kita tunda dulu? Saudara, Anda dan saya yang paling tahu bagaimana bisa menjawab hal tersebut. Jadi saudara, ketika Tuhan Yesus memberikan perumpamaan ini, Tuhan Yesus datang karena ia peduli bahwa jangan sampai engkau murid-muridku mengalami apa yang terjadi seperti di dalam perumpamaan ini. Jadi apa yang kita bisa pelajari saudara? Dalam ayat 1 jelas bahwa Tuhan Yesus berbicara kepada para murid. Sehingga ini memperingatkan kepada mereka dengan sebuah teknik yang namanya teknik perbandingan. Lesser to greater. Teknik perbandingan ini sering digunakan oleh Tuhan Yesus. Misalnya di dalam Lukas 11, Tuhan Yesus menggunakan sebuah ilustrasi
Bapak manakah di antara kamu kalau anaknya minta ikan dikasihnya ular? Bapak manakah kalau anaknya minta telur dikasihnya kalajengking? Lalu Tuhan Yesus berkata, jikalau kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapakmu yang di surga. Nah saudara, teknik ini juga digunakan sehingga kalau anak-anak dunia yang digerakkan oleh survival instinct aja bisa secerdik itu, maka seharusnya kamu murid-muridku, kamu anak-anak terang harus lebih cerdik lagi. Saudara, kalau anak dunia saja bisa menyadari bahwa ia akan dituntut pertanggungjawaban atas perbuatannya dan menganggap dengan serius kemudian bagaimana ia harus bertahan hidup, maka sudah seharusnya anak-anak terang juga menyadari bahwa Tuhan itu juga menuntut pertanggungjawaban akan setiap kehidupan kita. Oleh karena itu kita harus menanggap dengan serius hidup yang telah dianugerahkan kepada setiap kita. Saudara, saya ngajak sedikit melihat seberapa serius sih bendahara itu ya. Saudara, ketika bendahara itu memanggil orang yang berutang kepada tuannya, ada 2 orang, jumlah yang didiskon itu bukan perkara yang kecil. Bukan seperti ngasih tips yang kecil. Saudara, konteks yang diberikan ketika berhutang ini kemungkinan besar tuan dengan yang berhutang itu adalah pengusaha-pengusaha besar. Sehingga jumlah nominalnya pun adalah yang bernilai besar-besar. Misalnya dalam hal 100 tempayan minyak. Di dalam teks asli disebutnya bath. Ya, ini adalah ukuran cairan dalam tradisi Ibrani. Nah, per ukuran itu kurang lebih satu ukuran bath itu 8,75 galon minyak pada saat itu. Nah, artinya kalau ada 100 bath ukuran minyak itu berarti 875 galon atau kurang lebih itu adalah hasil dari 150 pohon zaitun. Banyak sekali. Jadi saudara, kemudian kalau itu diuangkan pada saat itu sekitar 1000 dinar. Kita tahu 1 dinar adalah upah buruh 1 hari, maka hutang itu kurang lebih diperkirakan 3 tahun upah dari buruh bekerja. Ya, jadi yang sangat besar. Sehingga didiskon kurang lebih 50%. Itu sangatlah besar bagi orang itu. Yang kedua, 100 pikul gandum atau dalam teks asli disebutnya satuan kor. Ya, ini satuan beratnya. Nah, masing-masing ukuran kor ini hampir 400 liter gandum pada saat itu. Artinya kalau ada 100 ukuran gandum kurang lebih 39.000 liter gandum. Yang kalau diuangkan itu sekitar 3.000 dinar. Ya, artinya kalau ada 3.000 dinar maka hutangnya diperkirakan adalah hutang 8 tahun upah buruh bekerja. Jadi saudara, ketika diskon itu diberikan itu adalah potongan yang sangat signifikan. Sebab melalui potongan inilah sang bendahara itu berharap-harap supaya orang yang kemudian diberikan potongan berhutang budi kepadanya dan akan membalas budi suatu saat dengan menampung dirinya. Nah saudara, ada satu hal yang menarik dalam perumpamaan ini. Ketika tuannya tahu, ternyata justru tuannya itu tidak marah. Tuannya itu tidak merasa dirugikan. Ini potongan yang besar saudara. Kok bisa? Malah justru memberikan pujian. Saudara, dalam studi saya menemukan tafsiran yang paling masuk akal adalah karena potongan tersebut sebetulnya adalah nilai komisi dari gulungan-gulungan yang tersisa dan itulah yang harusnya menjadi hak dari bendahara itu. Yang secara bertahap ketika hutang itu mulai dilunasi, komisi itu akan mulai cair dan bisa dimiliki oleh bendahara tersebut. Jadi di satu sisi tuannya sebetulnya tidak dirugikan. Tetapi sang bendahara cerdik itu menemukan sebuah jalan. Kalau aku dipecat, aku gak punya akses lagi, aku gak punya hak untuk terima komisi ini. Lalu apa yang harus aku lakukan? Aku hilangin aja komisinya. Supaya aku gak nerima gak apa-apa, tetapi itu kemudian dikonversikan, diubah menjadi yang namanya hutang budi. Sehingga dia bisa memilikinya, ketika dia lepas dari jabatan bendahara itu, dia bisa mendapatkan belas kasihan dari orang yang didiskon itu. Saudara, ini sesuatu yang sangat cerdik sekali. Dipuji oleh
tuannya, dan tentu saja ini berarti Tuhan Yesus memuji perilaku yang luar biasa ini. Saudara, kalau kita mau merenungkan cerita ini, sebegitu inginnya dia punya orang yang bisa menampung dia. Sehingga ia berjuang melakukan, memutar otak, melakukan segala sesuatu supaya nanti ada orang yang bisa menampung dia. Nah, pertanyaannya, kira-kira sebegitu juga gak sih kita sama Tuhan? Sebegitu juga gak sih kita rindu untuk berada di mana Tuhan mau menampung akan kita? Saudara mungkin mengingat kisah dari seorang wanita yang mengalami pendarahan 12 tahun. Seorang yang mengalami pendarahan dalam konteksnya, dia menyentuh siapa saja, maka pribadi tersebut akan menjadi najis. Tetapi dia sebegitu inginnya mengenal Tuhan, mendekat kepada Tuhan, mengalami Tuhan, maka ia dengan berani menjamah jubah dari Tuhan Yesus. Sebegitu inginnya mendekat kepada Tuhan. Saudara, Zakeus yang pendek, dia rela berlari-lari di tengah orang-orang yang tinggi-tinggi. Dia berlari berusaha mendahului orang banyak. Dia rela menjatuhkan harga dirinya untuk naik ke pohon ara. Kenapa? Karena sebegitu inginnya dia mendekat kepada Tuhan Yesus. Tapi bagaimana dengan Anda dan saya? Seserius itukah kita mau mendekat kepada Tuhan? Saudara, kalau anak dunia saja bisa menganggap serius bagaimana dia bisa bertahan hidup, maka anak-anak terang seharusnya menanggap serius akan hidup yang Tuhan telah anugerahkan kepadanya. Maka saudara, saya melihat kita bersama di hadapan kita ada rekan-rekan yang akan diteguhkan sebagai pengurus. Saudara, kita bukan bergerak merelakan diri menjadi seorang pengurus karena survival instinct. Ya, habis gak ada orang lain lagi. Itu survival instinct, saudara. Tapi kalau kita digerakkan dengan kepekaan rohani itu, dorongan rohani itu, kita sadar bahwa kepercayaan yang Tuhan berikan itu adalah berdasarkan anugerah yang serius yang dipercayakan kepadamu dan kepadaku untuk kita bersama-sama dengan serius mengerjakannya bersama dengan Tuhan. Saudara, yang kedua kita akan mencermati kata cerdik yang ada di dalam perikop ini. Sebab rupanya cerdik bukanlah serta-merta pintar untuk melakukan penipuan. Kata cerdik di dalam bahasa aslinya ketika dikonversikan di dalam English Standard Version itu artinya adalah memiliki pemahaman yang jelas, kemudian memiliki pertimbangan yang baik, ya, jadi jelas dulu pemahamannya, pertimbangannya baik, lalu dengan kedua hal tersebut dia dapat mengambil keputusan yang terbaik yang dapat menguntungkan akan dirinya. Itu artinya jelas sekali cerdik bagi anak-anak terang seperti dalam ayat 9 Tuhan Yesus menegaskan bukan perkara menipunya. Bukan karena perkara menipu yang kemudian digerakkan karena spirit survival instingnya. Tetapi justru yang kedua, cerdik di sana oleh karena mereka punya yang namanya spiritual instinct yang menggerakkan mereka untuk mengikat persahabatan dengan, nah di sini kita perlu hati-hati ya, mengikat persahabatan dengan memanfaatkan mamon yang tidak jujur. Ya, entah kenapa di dalam perikop ini Tuhan Yesus selalu ketika berkata tentang mamon selalu menggunakan kata mamon yang tidak jujur. Ya, artinya dalam konteks ini Tuhan Yesus peka sekali bahwa orang-orang di sekitarnya itu bisa jadi terjebak untuk mengejar mamon. Padahal mamon itu sangat tidak jujur, dapat mengecewakan. Ya, tetapi intinya adalah uang. Artinya dalam hal ini cerdik adalah usaha yang digerakkan oleh spiritual instinct untuk mengikat persahabatan dengan menggunakan semua sumber daya, tidak hanya uang ya, sumber daya yang ada dengan tujuan untuk relasi yang akhirnya bisa dibawa sampai kepada hidup yang kekal. Saudara, ini yang tidak boleh terbalik di dalam kehidupan orang percaya. Jangan sampai kita menjadi pribadi yang bersahabat dengan uang, memanfaatkan persahabatan. Kita haruslah menjadi anak-anak terang yang memanfaatkan uang untuk membangun persahabatan yang bersifat kekal. Inilah anak-anak terang.
Itulah sebabnya saudara, Tuhan Yesus ketika mengangkat perumpamaan ini, pada saat itu dia sadari seperti di dalam ayat yang ke-14, ternyata ada orang-orang Farisi. Yang dalam ayat 14 disebutkan adalah hamba-hamba uang itu. Lovers of money. Mereka mendengar akan semua pengajaran itu dan mereka mencemooh Tuhan Yesus. Kenapa? Sebab sebetulnya dalam ayat 15 Tuhan Yesus tahu, Allah mengetahui isi hati mereka. Dan sekalipun orang-orang Farisi ini orang yang kelihatan bertekun di dalam hidup keagamaannya. Tetapi Tuhan tahu isi hati mereka. Mereka orang yang paling rajin kasih persembahan. Tetapi ketika dia melakukan persembahan, persembahan itu untuk dilihat orang. Tuhan tahu dan Tuhan bilang, you are lovers of money. Kamu melakukan itu bukan untuk menyembah Tuhan. Nah, saudara, Tuhan Yesus tahu bahwa mereka melakukan semua kehidupan agamanya karena survival instingnya. Berbeda dengan para murid yang diajak kembali. Kalau kamu melihat mereka yang digerakkan survival insting saja bisa secerdik itu. Maka kita murid-murid yang digerakkan oleh spiritual insting itu harusnya lebih habis-habisan. Untuk punya pemahaman yang jelas. Untuk punya pertimbangan yang baik. Di dalam memanfaatkan sumber daya yang ada. Untuk kita membangun relasi-relasi yang bertujuan kekal. Saudara, saya memperhatikan ya. Kita itu paling bisa hitung-hitungan dengan sangat baik. Gimana caranya bisa hemat jalan-jalan di luar negeri. Wah, itu paling dah. Semua tips and trick di TikTok, di Instagram, wah ini kesini alamatnya, wah kita paling pintar. Nanti makannya di sini ya, ini murah nih. Ini pakai kupon, wah kita udah paling getol kalau nyari yang gitu-gituan ya. Nabung dan lain sebagainya kita paling hebat. Tapi saudara, seharusnya kita juga lebih bisa habis-habisan untuk mengelola waktu, tenaga, dana untuk hal-hal yang bernilai kekal. Nah, saya mau ngadain survei kecil-kecilan saudara ya. Saudara, kira-kira lebih suka nabung buat jalan-jalan atau lebih suka nabung untuk ikut mission trip? Yang ketawa sama-sama tahu lah ya. Saudara, ya mungkin ini kan bulan Agustus ya, masih rada-rada pertengahan. Coba dicek tabungan mana yang lebih terisi. Kalau jalan-jalan kira-kira wah udah ada lah ya tabungan-tabungan. Nah saya mau nanya, kalau yang buat mission trip tabungannya ada isinya enggak? Nah, kita perlu pikirkan baik-baik saudara ya. Yang kedua, saudara lebih suka cuti untuk liburan atau cuti untuk mission trip? Berat nih ya. Kayaknya kalau cuti buat mission trip, aduh habis cutiku ini tinggal buat ini. Wah, ada aja alasan ya. Saudara, di sini saya bukan mau merohanikan mission trip. Sehingga rasanya kalau jalan-jalan, cuti liburan itu langsung kayak, wah berdosa banget lah aku nih, pengakuan dosa Tuhan. Enggak saudara. Tetapi saya rindu. Supaya kita punya spiritual insting yang hidup. Kalau kita jalan-jalan, kalau kita liburan dengan keluarga, dengan teman. Apa kita juga punya spiritual insting yang hidup. Untuk menginjili mereka yang belum percaya. Untuk meneguhkan iman rekan yang sedang lemah. Untuk memuridkan keluarga kita melalui sarana tersebut. Saudara, saya mau cerita sedikit. Agustus 2016, saya itu udah mulai masuk kuliah di semester yang baru. Waktu di seminari dan tiba-tiba papa saya itu minta kami satu keluarga liburan. Ayo papa mau liburan. Hah? Ini baru aja seminggu baru masuk kampus. Saudara bayangin baru libur, selesai udah mulai masuk, diminta libur. Wah, kebetulan kuliah yang saya akan masuki di pekan itu adalah kuliah dengan rektor saya. Saudara, masuk kelas rektor saya tuh, masuk ruangan rektor saya tuh gini nih. Agak-agak gemetar-gemetar gimana gitu ya. Saya takut saudara, apalagi minta izin untuk sesuatu yang pasti saya tahu akan membuat dia marah. Nah saat itu saya izin Pak, saya izin mau liburan. Liburan gimana liburan? Baru aja selesai liburan kok kamu mau liburan lagi gimana ceritanya? Saya bilang, saya nggak tahu kenapa tapi papa saya minta kami satu keluarga liburan. Wah negosiasi agak lama dan akhirnya
Diizinkan dengan satu syarat, saya harus mengejar ketertinggalan yang ada. Nah, saudara, saya nggak pernah tahu bahwa momen waktu itu saya dengan papa saya, dengan mama dan adik saya, kami berlibur ke Bali. Sebelum 2016 saya nggak pernah ke Bali, kecuali karena pekerjaan. Jadi liburan ke Bali pertama kali itu 2016 itu. Ya kasihan banget ya, nggak apa-apa lah. Baru pertama kali liburan waktu itu dengan papa dan mama, dan di situ saudara ada banyak pemulihan yang terjadi. Asumsi-asumsi saya tentang papa yang terlalu sibuk dan lain sebagainya. Saya mengalami isi hati papa, isi hati Tuhan melalui papa dan bagaimana kerinduannya di dalam keluarga. Tanpa saya menyadari ketika 21 Agustus papa saya khotbah, beliau juga hamba Tuhan. Dia berkhotbah dan dia mengkhotbahkan 2 Timotius 4 ayat yang ke-7. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Saudara, bagi saya saat itu, wah khotbahnya bagus ya gitu. Saya nggak sadar bulan September adalah momen terakhir saya bisa berjumpa dengan papa saya. Saudara, ketika saya merenungkan itu kembali bahwa sebetulnya Tuhan itu senantiasa berkomunikasi dengan kita. Dan kita tidak digerakkan oleh survival instinct kita. Tuhan terus ingin berkomunikasi dengan kita untuk kita terus mengenal jalan-jalan yang Ia mau untuk kita lalui. Hal-hal yang Tuhan mau untuk kita relakan, untuk kita kerjakan, untuk kita garap sehingga semuanya itu bisa bernilai pada kekekalan. Saudara, inilah yang juga menjadi peringatan dari Tuhan Yesus kepada para murid. Agar jangan sampai seperti kisah yang ada di perikop sebelumnya, di mana pada saat itu ada si sulung yang merasa benar karena dia nggak kabur dari rumah, tetapi sebetulnya dia nggak pernah mendekat juga kepada bapaknya. Jangan juga menjadi kisah di perikop 2 setelahnya, di mana ada orang kaya yang merasa benar hidupnya, dia merasa cukup dan dia punya sumber daya yang dia nggak mau bagikan kepada orang miskin yang pada saat itu membutuhkan makan sampai harus makan dari remah-remah yang jatuh dan harus rebutan dengan anjing yang ada di sekitarnya. Ia gagal untuk memiliki spiritual insting tentang apa yang Tuhan sudah percayakan kepadanya. Dan ia mau berdayakan untuk menjadi berkat. Saudara, pada akhirnya orang kaya ini di dalam perumpamaan itu, dia masuk neraka dan tidak punya kesempatan lagi. Di sana ia menyesali atas apa yang tidak dilakukannya. Saudara, kita memang bukan orang benar. Kita bukan orang benar. Tetapi kita menerima anugerah yang serius dari Tuhan. Yang membenarkan kita. Sehingga semua kebenaran yang kalau kita masih bisa pikirkan, masih bisa kita lakukan. Itu semua karena karya Kristus yang hidup di dalam kita dan mengubahkan hidup kita. Saudara, kita gak perlu seperti orang kaya yang sudah mati baru mikirin, aduh harusnya aku melakukan ini. Tidak perlu mati untuk mau berubah. Sebab sudah ada pribadi yang mau mati untuk kita. Yang kalau kita menghayati kematian Kristus itu, seharusnya itu akan mengajak kita untuk mengubah hidup kita lebih serius di dalam hidup ini. Jadi kapankah kita punya kesempatan untuk memulai hidup yang baru? Saudara, sejak Tuhan Yesus Kristus mati bagi Anda dan saya. Sejak Tuhan Yesus bangkit dan memberikan karunia hidup yang baru. Dan sejak Roh Kudus itu dicurahkan. Sehingga kita memiliki apa yang dari tadi saya sebut sebagai spiritual instinct. Kerinduan untuk mengikuti pimpinan daripada Roh Kudus. Untuk hidup di dalam kebenaran. Langkah demi langkah. Keputusan demi keputusan, pilihan demi pilihan. Saudara, saya mengajak kita untuk sejenak membayangkan hidup yang menanggap serius akan anugerah Tuhan dan yang memiliki insting rohani yang berfungsi dengan baik. Bayangkan Anda memiliki kedua hal tersebut. Kira-kira seperti apakah hari-hari yang Anda jalani? Jika Anda bisa membayangkannya, puji Tuhan.
Ya, saya mengajak kita untuk sekarang berhenti membayangkan dan mari mulai mewujudkannya dalam pertolongan Tuhan. Tapi saudara, jikalau Anda jujur belum bisa membayangkannya, saudara dapat menaikkan doa yang di dalam beberapa waktu lalu kami dalam pertemuan pemuda pekerja membahasnya. Doa yang begitu indah yang mengingatkan saya juga. Doa seorang yang jujur di hadapan Tuhan. Oh Tuhan, aku sesungguhnya tidak mengasihimu. Aku bahkan ternyata tidak ingin mengasihimu. Tapi tolong Tuhan, tolong aku supaya aku memiliki keinginan untuk mengasihimu. Saudara, sebagai aplikasi yang bisa kita renungkan dan kita lakukan bersama. Ketika kita mau serius di dalam hidup ini dengan Tuhan dan terus melatih insting rohani kita. Saudara, cari orang yang juga serius dengan Tuhan. Bersekutulah bersama dengannya. Karena perubahan hidup yang serius tidak terjadi hanya dengan tahu bagaimana caranya. Tetapi juga dengan hidup bersama Tuhan melalui persekutuan itu hari demi hari. Saudara, sebuah insting itu dilakukan karena kebiasaan terjadi. Maka kita harus coba pilih dan pilah. Mana sih yang selama ini kita lakukan karena survival insting kita? Mana yang kita lakukan karena spiritual insting kita? Jika kita sudah menemukannya, bawalah kepada Tuhan. Minta Tuhan, Tuhan tolong aku. Hal-hal yang aku lakukan secara salah, aku rindu melakukannya dengan benar bersama dengan Tuhan. Saudara, saya mau mengajak kita bersama-sama mengundang pemusik dan juga singers untuk menyanyi bersama-sama dengan kita. Kita mau menghayati pujian yang tadi sempat kita nyanyikan. Ku telah mati dan tinggalkan jalan hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tidak berarti lagi. Aku rindu untuk hidup ini aku letakkan kepada mezbah-Mu ya Tuhan. Supaya jadilah padaku hidup seperti yang Kau ingini. Marilah kita bersama-sama menghayati pujian ini dengan sebuah kerinduan untuk meninggalkan kehidupan kita yang lama dan hidup dengan serius bagi Tuhan. Bukan dengan barang fana Kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak Kau menebus diriku, oleh segenap kasih dan pengorbananmu. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Saya mengundang kita boleh bangkit berdiri bersama-sama. Bukan dengan barang fana. Bukan dengan barang
jadilah pada kami. Jadilah padaku seperti yang kau ingini. Jadilah padaku seperti yang kau ingini. Kami percaya Tuhan, Engkau adalah Allah yang melihat hati. Dan Engkau yang tahu kehidupan kami yang lama seperti apa. Dan janji-Mu, karya pengorbanan-Mu, Kaulah yang telah memberikan kami kesempatan untuk memiliki hidup yang baru. Tuhan, kami tidak mau menyia-nyiakannya. Sampai akhir nanti kami mau hidup bagi Tuhan. Tuhan, tolong kami. Sebagai manusia kami sangat mudah terbawa oleh suasana. Oleh karena itu Roh Kudus pimpin kami. Supaya kami terus memiliki persekutuan yang indah di dalam Tuhan. Bersama dengan sesama kami untuk memikirkan kemah abadi yang Tuhan sediakan untuk kami terima. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati, saudara, silakan duduk.